Membuka usaha, yaitu buku catatan atau yang biasa kita kenal dengan jurnal harian atau notes, itu adalah salah satu bisnis yang tidak akan termakan oleh waktu. Itu sebabnya banyak sekali para pembuka bisnis ini yang berlomba-lomba untuk menciptakan desain ataupun tema-tema yang menarik. Salah satunya adalah Cecilia, seorang perempuan yang berhasil untuk membuka bisnis buku catatan yang diberi nama Pick My Book. Kira-kira seperti apa sih usaha yang dijalani oleh Cecilia? Ikuti dan juga simak perjalanan saya di Inspirasi Usaha, inspirasi untuk semua. Cecilia mengawali usahanya dari sebuah hobi mengoleksi buku harian. Dari situ, dia mencoba membuat buku agenda dengan gaya atau desainnya sendiri. Selain itu, keyakinan juga menjadi modal dasar Cecilia untuk memulai usaha buku agendanya. Ketertarikan Cecilia berbisnis buku agenda yang diberi nama Pick My Book ini dimulai karena melihat tren bahwa buku agenda ternyata tetap digemari di tengah kemajuan teknologi. Hai Sisil, apa kabar? Iya maaf, sorry banget telat, nggak apa-apa ya? Ya, yuk. Lagi sibuk nggak sih? Nggak kan? Enggak. Ya udah, kita langsung masuk ke dalam aja. Boleh. Ya. Aduh, nggak enak nih telat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Santai aja. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk nggak sih? Enggak. Saya lagi kerja sedikit-sedikit doang. Lagi kerja. Nah ini sebenarnya tuh aku tujuannya kesini kan mau ngobrol-ngobrol sama kamu nih, Sil, soal kerjaan yang kamu buat sekarang. Kamu bisa jelasin nggak sih ini sekarang usaha yang kamu kerjain sekarang apa sih? Intinya buku. Buku, jadi Iya, kayak buku notes unik gitu. Semacam notes gitu ya. Jurnal, agenda, Jurnal. yang dalamnya unik-unik gitu. Wah itu seru banget tuh. Seru pokoknya. Kalau pembuatannya sendiri, ini kan nama bukunya apa bisnisnya? Pick My Book. Pick My Book. Apa sih alasannya kenapa kamu kasih nama Pick My Book? Karena buku saya itu dalamnya tidak biasa, jadi nggak cuma garis-garis doang. Jadi ada layoutnya, ada desainnya warna-warni. Jadi nama Pick My Book itu intinya intip dulu bukunya. Oh gitu kan. Jangan dilihat dari depan, intip dulu dalamnya gitu. Itu sebabnya namanya Pick My Book, intip buku saya. Iya. Lucu banget. Udah berapa lama sih sebenarnya kalau untuk usaha Pick My Book ini bisnisnya? 3 tahun lebih. 3 tahun? 3 tahun ya, lumayan lama. Gimana perkembangannya so far gimana? Oke lah, enjoyable. Iya. Iya. Kemudian untuk dari segi penjualannya itu kayak apa sih Sil? Selama 3 tahun ini ada up and down-nya kan pasti ya? Oh iya, definitely. Tapi so far bisnisnya gimana sih penjualan? Penjualan sih untungnya setiap tahun meningkat ya. Kan kita terus inovasi juga, keluarin produk-produk yang mungkin menarik, yang belum ada di pasaran. Dari segi apa desain seperti desain itu ya? Dan fungsi. Oh fungsinya. Iya, itu Jadi salah fungsi satu. tidak hanya untuk buat nulis atau mencatat jurnal, tapi ada yang lain-lainnya. Definitely. Jadi dalamnya itu fungsinya berbeda. Kalau misalnya yang di luar sana kan biasanya cuma buat catat doang. Kita ada misalnya buku untuk nge-gym, health journal, ada. Oh maksudnya untuk nyatat hari ini mau latihan apa gitu ya? Kalori atau apa, Sessionnya biasa orang apa? nge-gym. Oh wow, itu ada juga kamu bikin? Ada. Emang Yang kita, desain kamu? iya. Kita kontennya itu emang unik. Makanya Pick My Book itu intinya juga jangan cuma melihat desain dalam, tapi fungsinya juga gitu. Iya. Alasannya kenapa sih, Sil, kalau kamu memilihnya bisnis buku atau notes ini? Kan orang biasanya bisnis baju, ya kan, kalau nggak makanan. Tapi kamu milihnya tuh agak anti mainstream gitu. Tapi buku notes, ini kenapa alasannya? Baju sih pengen, cuma saya kurang fashionable jadi. Gitu ya. Untuk kurang sementara ini masuk. dulu, mungkin bisa nanti jadi logbook, fashion logbook Mungkin gitu ya. ada loh. Kamu punya juga? Ada Ih, seru fashion banget. journal gitu. Cuma saya nggak pakai. Oh. Mungkin orang yang demen fashion yang pakai gitu. Kenapa buku? Karena saya dari dulu memang suka buku sih. Dari zaman sekolah gitu saya udah kerjanya tuh catat buku lah, kumpulin buku kosong terus dalamnya saya gambar sendiri lah gitu. Jadi dari dulu memang saya udah tahu nih. Kayaknya nanti kerjaan saya mau yang berhubungan dengan ini. Passion kamu di sini Iya. gitu ya. Iya. By the way, sekarang aku dengar kamu lebih fokusan ini daripada kerja kantoran. Iya. Benar ya? Akhirnya Iya. kamu lebih memfokuskan waktu kamu hanya untuk si Pick My Book ini. Iya. Ini Pick My Book alasan saya keluar dari kerja kantoran.
Oh gitu. Iya. Alasannya adalah ini karena kenapa lebih menjamin kah atau karena secara Sebenarnya bukan lebih menjamin sih. Sebenarnya dari kuliah, saya tipe orang yang kebetulan udah tahu saya ingin kerja seperti apa. Saya belum tahu saya mau kerja apa, tapi saya udah tahu saya mau kerja sesuatu yang saya suka. passion kamu adalah membuat desain. Iya, kebetulan ketika kemarin kerja kantor, iseng-iseng saya coba bikin nih agenda tahunan. Waktu itu mau pergantian tahun ke 2013. Saya bikin agenda 2013. Saya taruh di internet. Dan saya kan nggak punya history jualan ya, maksudnya account saya masih siapa sih, nggak ada yang kenal gitu. Tapi ternyata ada berapa puluh orang yang beli. Yang berminat. Iya. Wah, Dan waktu itu maksudnya beli. apa? Pakai sosial media kan? Atau website khusus Iya, gitu? Kaskus sih dulu. Oh gitu. Tapi sekarang sih banyak banget ya web commerce, Iya. e-commerce Jadi website kamu gitu bisa udah cobain banyak di mana-mana banget. gitu. Penasaran sih Sil, pengen ngelihat seperti apa Boleh, modelnya segala macem. Boleh. Di dalam sini Iya, tempat dalam kamu sini. kerja. Ini pabriknya atau apa sih, workshop kamu di dalam sini ya? Home office super kecil, tapi oke lah, masih bisa dipakai lah. Iya. Udah kita cobain yuk. Kita Boleh, lihat boleh, ya. yuk. Keputusannya untuk berhenti dari pekerjaannya demi mengejar passion dalam bidang desain menjadikan Pick My Book, sebuah merek buku agenda yang terkenal akan uniknya, warna-warninya, dan tentu saja menarik. Meskipun saat ini sudah banyak orang yang menggunakan gadget untuk mencatat, buku catatan atau agenda masih tidak dapat ditinggalkan. Mereka menggunakannya untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, peluang usaha buku catatan sangatlah bagus. Hal ini terbukti dengan suksesnya Cecilia dengan bisnis notes miliknya, Pick My Book. Perempuan muda ini memulai bisnisnya sejak 2011. Berawal dari hobi mengumpulkan buku harian, dia mencoba memodifikasi buku koleksinya dengan gambar-gambar kartun. Ternyata banyak temannya menyukai karyanya ini. Dari sinilah akhirnya dia mencoba memanfaatkannya sebagai produk untuk bisnisnya. Pick My Book tidak hanya mengeluarkan buku catatan atau agenda saja. Cecilia juga menambahkan dengan buku-buku jenis lain yang tentu saja berhubungan dengan kebutuhan setiap orang. Hanya dengan menggunakan software komputer, beragam jenis kertas, mesin print, dan alat pemotong kertas, Cecilia sudah mampu menghasilkan lebih dari 500 jenis buku catatan. Dan tentu saja dia juga memiliki pelanggan yang cukup setia. Lantas bagaimana kira-kira Cecilia mempertahankan produknya agar tetap disukai masyarakat? Selengkapnya hanya di Inspirasi Usaha. Nih, Emil, contohnya. Di sini Iya. workshopnya, lucu banget. Mini ya, mini workshop. Mini banget. Tapi menghasilkan sebuah karya Ya, yang lumayan luar lah ya. biasa. Bisnisnya lancar juga ya. Iya. Ini aku boleh lihat nggak sih? Boleh. Ini apa nih? Ini Kalau yang- agenda tahunan. Agenda tahunan. Biasanya Agenda 2016. isinya kalau agenda tahunan apa aja sih, Sil? Kayak keseharian sih, ngapain. Kalau ada jadwal meeting hari Senin kah, hari Selasa kah, gitu. Oh iya. Ini- Kayak planner gitu sih. Hmm, Ada hmm. foto saya lagi. ada bisa ngasih tahu, jadi kayak kita Iya. kasih sticky note gitu ya. Ini ulang Bisa. tahunnya. To-do list hari ini ngapain sih gitu. Oh, Biasa orang kantoran sih. demen juga. yang ini sama. Ini buku kosong. Ini kosong ya. Iya, jadi beda-beda. Ini buku kosong buat tulis apa aja terserah. Iya. Kalau ini lebih kayak beda-beda ya kertasnya ya. Iya, patternsnya beda-beda. Patternsnya keren. Oh, ini menarik Jadi banget. meskipun buku kosong tapi nggak boring. Mm-mm. Gitu, ada patternsnya juga. Wah, asik banget. Masih ingat gak sih kira-kira ini kan udah 3 tahun ya, Sil? Kamu udah 3 tahun menggeluti bisnis Pick My Book ini. Kamu masih ingat gak sih sudah berapa buku atau jumlah buku yang diproduksi? Wah, Masih ingat gak jumlah sih? buku kurang lebih mungkin 7 sampai 10 ribu. 7 sampai 10 10.000, ribu. Wow, iya juga sih ya, Iya. lumayan lama ya. Lumayan lama, Kalau
ini kan berbeda-beda nih jenisnya kegunaannya ya, Iya. atau fungsinya. Tadi kamu ada yang bilang bahwa ada khusus buku Iya. untuk nge-gym misalnya, session apa hari ini segala macam. Ada berapa jenis yang udah kamu keluarkan selama 3 tahun? Kurang lebih 40 sampai 50 jenis. Oh. Iya. Boleh tahu nggak apa aja sih, Sisil? Ini contohnya buku masak ini. Oh, Di wow, meal ini planner. masak. Soalnya Senin mau makan apa gitu. Terus ini kayak resep lah biasa. Oke. Ibu-ibu Oh, kan suka. lengkap loh, ada tulisannya Ingredients, ingredients, iya. directions-nya, tipsnya. Wah, keren banget. Kamu Terus- dapat idenya dari mana sih sebenarnya kayak gini-gini sih? Dari kehidupan sehari-hari aja sih. Kayak misalnya saya kebetulan orangnya nggak terlalu bisa masak. Jadi saya butuh yang step by step. Panduannya gitu ya. Jadi saya pikir ya udah deh coba saya bikin buku masak kayak gini gitu. Ada orang yang udah canggih kan udah di otak nggak perlu buku lagi. Iya, pokoknya dia mikir udah pakai sejumput gini, Iya, langsung iya, jadi iya. plung jadi makanan gitu. Dari kehidupan sehari-hari sih kira-kira apa sih yang Inspirasi dari itu ya. iya. Kayak misalnya orang membutuhkan pada saat nge-gym, oh apa ya? Kadang-kadang mereka kan nggak bisa mengingat ya, hari ini Benar, mau latihan benar, apa, benar. Iya, gitu iya, kan, iya. hari ini mau kelas apa. Iya, saya juga punya temen, kebetulan tuh saya punya temen yang demen banget nge-gym dan concern banget sama kalori lah apa. Kebetulan saya nggak kayak gitu, tapi saya bikinin deh buat dia. Nih setiap hari, oh ternyata hari ini jadwalnya latihannya ini. Misalnya angkat beban lah atau apa berapa set. Jadi dia ingat, oh berikutnya dia harus apa gitu. Oh. Nah, ini semua buku ini kan pasti dibuatnya adalah di sini ya, workshop ini. Boleh tahu nggak sih gimana cara pembuatannya? Boleh. Simpelnya Boleh. ini kalau Nih, boleh tahu di ini sebelah sini awalnya langsung. gimana? Jadi kalau yang Ini mesin potong. Ini mesin potong. potong. Iya. Jadi sekali potong bisa banyak. ya, Nah ini mesin bindingnya, binding itu adalah untuk bikin jepit dan bolongin. Oh. Jadi ring-ringnya itu nih dibolonginnya di sini. Hmm, Nanti dijepitnya sebelah sini. ya. Gitu. Kalau sebelah sini itu tempat ngedesain aja sih. Ini untuk sama desain. ngeprint. Kamu memang awalnya kuliah anak desain ya? Bukan. Desain grafis bukan? Saya anak komunikasi. Oh gitu. Tapi nyesel nggak masuk desain aku sekarang. Iya. Karena Memang kamu suka hasil desain. itu semua hasil desain buatan kamu ya? Iya. Luar biasa keren sih. Nah ini untuk ngedesain, kemudian ini untuk ngeprint, Iya, ini untuk untuk mencetak ngeprint. semua. Jadi emang kerjanya di sini aja sih, desain, ngeprint terus belok ke sebelah sini, ke sebelah sini, gitu. Bener-bener satu lingkaran ini aja memang. Tapi yang membuat ini semua proses dari awalnya membuat desain, kemudian mencat, ini memotong ya, untuk mau ukuran berapa semua ini, Sisil yang buat atau punya pegawai atau gimana? Saya masih sendiri sih. Jadi semuanya dikerjain sama Sisil? Iya dulu ada Luar biasa. part-timer, cuman sebentar doang. Karena masih bisa di-handle sendiri juga. Terus akhirnya sekarang Akhirnya sendiri. sendiri dulu. Bahkan kamu ngerti ya gimana caranya? Ini aja saya jujur baru pertama kali loh ngelihat Mas. Lihat ini ya, Saya nggak pernah tahu. semua belajar dari nol sih memang. Saya juga dulunya nggak bisa pakai ini. Kalau Coba-coba. target ini semuanya belajar coba-coba ya. Kira-kira berapa lama sih, butuh waktu berapa lama untuk kamu akhirnya menguasai untuk mengerjakan semuanya? Cepet sih karena setiap hari kan ngerjainnya ini terus. Paling 2-3 hari udah lancar, tahu cara ngakalin, oh ini mesinnya kayak gini nih berarti harus begini gitu. Targetnya sendiri untuk target pembeli kamu ada targetnya nggak sih, misalnya dari anak kuliah kah atau orang kantoran atau gimana gitu? Kalau kita sih range-nya lumayan luas ya, dari anak sekolah sampai ibu-ibu pun bisa. Cuman memang target audiens saya kebanyakan itu perempuan. Ya, Karena tipe desainnya kan juga kelihatan ya, yang colorful, terus Iya, yang iya. agak kartun-kartun. girly banget ya, Girly banget, Sil. iya. Nah, Kebanyakan sih gitu. itu target kamu. Tantangannya sendiri apa sih? Ini kan untuk memulainya pada 3 tahun yang lalu itu pasti jarang nggak sih, atau udah lumayan rame waktu itu bisnis pembuatan desain? Pada saat mulai sih kebetulan nggak terlalu rame, tapi saya bisa lihat nih ada antusiasme publik lah terhadap barang-barang yang unik seperti ini Iya, gitu. Sekarang sih jauh lebih ramai lah tentunya ya, udah lebih dikenal di sosial media gitu. Tapi dari pertama kali mulai saya udah melihat sih kayaknya ini lumayan baru nih buat masyarakat Indonesia yang unik seperti ini gitu. Gitu ya. Oke, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi deh. Iya. Sisil, masih ada banyak banget. Ini berkaitan sama bisnis sih sebenarnya. Abis ini kita akan ngebahas bongkar-bongkaran nih. Sebenarnya profitnya itu tiap bulan dapatnya berapa sih penghasilannya. Abis Oke. gitu, kamu kan waktu itu hire pegawai. Kalau sekarang sendiri kan otomatis kamu tidak ada pengeluaran segala macam untuk bayar pegawai. Tapi kan untuk ini kan pasti ada lah ya. Nanti kita bahas ya. Boleh? Oke. Oke. Aku mau lihat lagi dong yang lain. Boleh.
Cecilia tidak hanya merancang desain sampul buku catatan. Lebih dari itu, dia juga menambahkan desain-desainan lucu pada setiap bagian dalam bukunya. Hal ini tentu saja yang menjadi pembeda antara produk Pick My Book dengan buku catatan lainnya yang dijual di pasaran. Selain itu, dia juga memproduksi buku-buku bertema khusus yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Beberapa varian buku catatan yang dibuat seperti buku jalan-jalan atau travel journal, buku memasak atau cooking book, buku gambar atau sketchbook, hingga buku untuk pasangan yang lebih dikenal dengan nama Game of Love Book. Produk Pick My Book yang dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga Rp250.000 per buah, tergantung dari ukuran dan desain buku. Ternyata membuat Cecilia bisa memperoleh keuntungan hingga 100%. Selengkapnya hanya di Inspirasi Usaha. Wah, ini sekarang ini aktivitas untuk packing ya. Iya. Kita lagi mau mengemas, kebetulan ini orderan lagi banyak kayaknya Sil ya. Lumayan lah. Tapi ini ada yang menarik satu nih, mungkin aku juga pengen tahu. Soal, ini namanya adalah Game of Love. Iya, itu best seller kita. Boleh jelasin nggak Game of Love ini apa sih, buku tentang apa? Boleh. Ini satu set isinya 2. Dalamnya sama persis, cuma beda cover doang. Beda cover. Emang untuk pasangan. Couple gitu ya? Iya, jadi satu orang pegang satu. Jadi mereka isi pertanyaan ini bersamaan. Nanti kalau udah jawabannya dicocokin. Oh. Nah ini pertanyaannya memancing nih, bisa memancing pertengkaran juga bisa. Memancing pertengkaran dan juga bisa kalau memang mempererat iya. tali kasih gitu ya. Misalnya siapa yang lebih sering ngambek misalnya, ada pertanyaan kayak gitu. Nanti pihak cowoknya isi, ditukar jawabannya. Iya, ini lucu sih. Gitu. Pasangan kamu misalnya suka apa? Kopi atau teh? Bener, gitu ya? Kopi atau teh. Gunung atau pantai? Kalau salah, ya berarti dia nggak memahami pasangan. Iya, benar. Ini lucu banget, makanya Iya. best seller karena orang kita kan orang suka yang unyu-unyu gini ya, Sil. Ini keren banget. Oke, ini sekarang kita lagi mau ceritanya mau packing ya. Iya. Ini tinggal diikutin aja. Iya, ini lucu banget sih boxnya. Nah, dilipat masuk. Masuk ke dalam seperti ini Iya. ya. Nah, kalau biasanya orderan, itu boleh tahu orang tuh kalau pesen tuh berapa unit sih? Ini sebetulnya berapa unit ya? Berapa Iya, buku sih? berapa biji gitu ya. Rata-rata sih 1 buah sih, tapi banyak juga sih yang sekali pesan 2, 3 biar hemat ongkos kirim gitu. Oh, sekaligus. Gitu. Nah, ini kan variatif ya harganya ya. Kalau yang seperti ini yang besar kayak gini berapaan sih? Kalau yang buku besar rata-rata 100.000, 120.000. Kalau yang buku kecil kita dari 30.000 ada 50.000, 60.000. Otomatis kalau bikin bisnis buku seperti ini kan harus modalnya lumayan besar ya, Sil? Enggak? Berapa sih kalau boleh tahu awalan kamu untuk bikin perusahaan atau bisnis buku ini, modal awalnya berapa? Pertama kali banget start, percaya nggak percaya, itu modalnya sebenarnya nggak gede. Berapa? Laptop udah punya ya, untuk ngedesain. Beli printer waktu itu berapa sih printer? 2 juta kali ya printer ya. Beli kertas, tinta, ya mungkin total 5 juta kali ya. Tapi belum ada untuk potong bukunya semua itu belum dulu ya. Kita masih manual. Waktu saya dulu benar-benar start small banget. Jadi mesin potongnya nggak yang udah gede seperti itu. Masih yang begini itu loh. Sampai bau sakit. Masih gitu. Jadi kamu sendiri yang ngerjain itu? Saya sendiri, iya. Banget sih. Nah itu berarti 5 juta 3 tahun yang lalu nih, modal awalnya ya. Kalau profit atau omset yang kamu hasilkan sekarang rata-rata tiap bulannya itu kamu bisa berhasil menjual berapa sih? Range-nya ya puluhan sih, puluhan juta. Puluhan juta. Kalau misalnya lagi sepi ya mungkin belasan lah. Belasan juta. Nah biasanya berapa buku sih yang bisa kamu jual laris tuh? Saya jujur kalau statistik kayak gini saya agak lupa ya. Tapi mungkin ratusan lah ya. Tiap bulan ratusan. Itu semuanya untuk customer atau pembeli buku kamu taunya dari mana? Ini kita ngomong soal strategi marketing nih. Marketing ya, iya. Mereka taunya dari mana? Dari online kah? Atau dari kamu biasa ikut bazar? Atau seperti apa? Kan biasanya ada tuh pameran-pameran kayak gitu. Kita sih memang media jualan utamanya tuh online. Offline bazar beberapa kali, pernah 2-3 kali.
Cuman saya tetap merasa online itu masih cara yang paling Lebih efisien, efisien. paling efektif juga sih. Jadi kita memang base-nya masih online. Selain online, ada lagi nggak strategi marketing yang kamu jalanin, Sil? Kita ada nitip sih di beberapa toko, Toko buku? bukan toko buku. Banyak juga kan anak muda zaman sekarang mereka bikin toko unyu-unyu gitu. Nah ada juga kita ada kerjasama sama mereka. Jadi kita ada satu section gitu. Kita taruh, kita pajang buku kita. Nanti kita konsinyasi. Saya lebih kerjasama sesama anak muda sih, yang baru start juga kayak gini gitu. Kita nggak masuk ke retail yang massal karena memang buku-buku pipa book itu kan limited Gitu ya? gitu, iya. Jadi itu sebabnya kamu alasannya adalah tidak memasukkan ke reseller kayak toko-toko buku yang besar-besar Iya, itu ya? iya. Kendala yang kamu hadapi saat ini selama berbisnis buku, baik itu kendala dari pembeli atau kendala dari mungkin untuk pengiriman, dari segi produksi, ada nggak kendalanya apa sih? Kalau kendala yang paling besar itu produksi. Produksi. Kalau dari segi customer, mungkin saya beruntung ya, customer saya sih iya. sejauh ini baik-baik semua. Ada mungkin selama 3 tahun lebih ini paling cuma 1 atau 2 yang benar-benar marah, Karena komplain, ya karena nggak sesuai maksud dia mungkin. gak sesuai sih jarang, tapi lebih ke misalnya pengiriman nggak nyampe. Oh. Nah ini juga salah satu emang saya rasa online shop manapun Berarti menghadapi iya, ya. berarti itu kesalahan, maksudnya bukan kesalahan, tapi Kurirnya. lebih masalah ke kurir ya. Bener-bener, cuman kan mereka memang nggak mau tahu kan biasanya gitu. Tapi jarang sih, biasanya online shopper juga mengerti sih kebanyakannya. Iya, Kalau iya. itu tuh bukan di atas kuasa kita gitu. Betul. Kendala paling utama sih pada saat produksi. Produksi. Jadi misalnya ngeprint terus printernya madet lah, karena sering banget namanya kita berhubungan sama mesinnya. Iya. Jadi banyak banget kertas yang terbuang lah. Kadang kalau kayak gitu saya harus berhenti dulu deh. Moodnya udah nggak bagus, berhenti dulu deh, istirahatin dulu mesinnya. Ya, Bolak-balik karena kamu servis. adalah pebisnis atau kamu pembuat desain, kamu bukan montir mesin Iya, ya, benar, jadi benar, kamu benar. nggak tahu juga gitu. Iya. Memang pernah juga minta tolong orang untuk benerin mesin saya. Rusak nih, saya nggak tahu cara benerin, saya cari orang yang bisa. Kalau misalnya kayak gitu kan semua produksi berhenti. Ya. Lebih ke situ sih. Proses produksi tuh pasti ada aja. Mau dikata kita udah berpengalaman pun pasti ada Pasti aja. ada ya, Pasti gitu, ada aja. kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah teknis ya. Salah satu hal yang bisa dicermati dari bisnis buku catatan milik Cecilia ini adalah kepandaian dia memanfaatkan peluang. Yang pertama adalah kreativitas dalam memodifikasi buku. Hal ini membuat buku catatan yang dia buat menjadi lebih menarik dan banyak pelanggan yang ingin membelinya. Dengan kreativitas, kepandaian memanfaatkan peluang, pemasaran yang efektif dan kerja keras, terbukti kesuksesan dapat datang. Demikian kisah yang sangat inspiratif dari Sisil yang berawal dari hobi dan juga tentunya kreativitas ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin untuk kita semua yang saat ini masih merasa ragu untuk keluar dari comfort zone, coba mungkin kita bisa melihat dan juga mencontoh dari Sisil yang berani untuk keluar, mengambil risiko untuk berada di pekerjaannya dan mengejar passionnya, yaitu membuat desain sebuah buku. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Demikian kisah inspiratif dari Sisil. Ingin tahu kisah-kisah inspiratif lainnya? Tetap ikuti Inspirasi Usaha, inspirasi untuk semua.